Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini dari kelompok 3, di sini kami ingin menginterpretasikan tayangan yang sifatnya mendidik dan juga tidak mendidik, yaitu dari di TV nasional dan juga di YouTube channel. Nah, adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Ana Lailianur, yang kedua ada Siti Fatimah, yang ketiga ada M. Saifullah, yang keempat ada Nanda Saropi, yang terakhir ada saya sendiri Nurul Kamariah. Nah, kemudian ada pun topik yang akan kami sajikan di sini. Yang pertama itu adalah tayangan di TV nasional yang mendidik. Yang kedua adalah tayangan di TV nasional yang tidak mendidik. Kemudian topik yang ketiga adalah contoh tayangan channel YouTube dengan konten pendidikan. Dan yang keempat adalah contoh tayangan channel YouTube yang tidak mendidik. Nah, ini menurut persepsi kami dan juga kenapa sih tayangan tersebut mendidik ataupun tidak mendidik. Nah, yang pertama, saya ingin bertanya nih kepada Ana Lailianur, apa sih tayangan-tayangan yang mendidik di TV nasional? Nah, kemudian kepada Ana, dipersilahkan. Apa sih pendapatnya? Baik, terima kasih. Menurut saya, tayangan di TV nasional yang mendidik yaitu yang pertama, Si Unyil dari Trans 7. Si Unyil menjadi salah satu acara televisi paling mendidik saat ini. Si Unyil merupakan acara yang menyajikan berbagai proses pembuatan suatu barang. Hal ini menjadi sangat menarik karena anak-anak diajak untuk mengetahui hal-hal yang baru yang ada di dunia. Program yang pertama kali ditayangkan di Trans 7 pada 19 Maret 2007 ini masih eksis hingga sekarang. Hal ini yang menjadikan Si Unyil sebagai program unggulan milik Trans 7 dengan fokus untuk mendidik dan menghibur anak-anak di Indonesia. Yang kedua yaitu Si Bolang, Bocah Petualang dari Trans 7. Program televisi Si Bolang Bocah Petualang merupakan salah satu acara televisi paling mendidik yang sangat legendaris di Indonesia. Acara Sibolang sudah tayang sejak tahun 2006 silam. Program ini menjadi tontonan wajib anak-anak Indonesia dikala habis pulang dari sekolah. Salah satu program andalan Trans 7 ini menjadikan program paling penting karena membuat image positif sebagai standar tayangan untuk anak-anak yang tidak hanya menghibur namun juga mendidik dan bisa menambah pengetahuan anak-anak. Yang ketiga yaitu ada si Otan dari Trans 7 juga. Salah satu acara televisi yang paling mendidik dan sangat cocok untuk anak-anak. Yaitu si Otan merupakan nama baru yang diusung untuk menggantikan program Dunia Binatang yang konsisten menghibur dan juga mendidik anak-anak di Indonesia selama beberapa tahun akhir ini. Acara tentang binatang yang dihadirkan oleh Trans 7 ini sebenarnya adalah program yang menarik, memiliki fokus untuk menceritakan dan membahas berbagai jenis keanekaragaman yang ada di Indonesia. Tidak hanya si Otan, juga memberikan inovasi berupa sesi tes dan percobaan yang sangat menarik sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kreativitas anak-anak. Yang keempat ada On the Spot, salah satu acara televisi yang dapat dijadikan rekomendasi untuk tayangan yang mendidik adalah On the Spot. Acara televisi ini sudah tayang sejak 27 Oktober 2008 silam. Dengan kata lain, acara ini telah berhasil menjadi tayangan wajib penonton Indonesia selama lebih dari 1 dekade. Untuk kategori semua usia, walaupun tidak spesifik diperuntukkan untuk anak-anak, tetapi acara ini tetaplah sangat cocok untuk dikonsumsi dari anak-anak hingga orang dewasa. Terlebih lagi untuk anak yang memasuki usia remaja, acara ini akan sangat mendukung pemahaman anak tentang dunia yang sebenarnya. Sebelum anak melakukan eksplorasi di dunia nyata, On the Spot sendiri merupakan salah satu program unggulan yang dimiliki oleh Trans 7 dengan fokus untuk selalu memberikan segala informasi yang unik, menarik, dan inspiratif kepada para penonton seluruh Indonesia.
terakhir yaitu ada Jejak Si Gundul dari Trans 7. Jejak Si Gundul sendiri adalah sebuah program unggulan dari Trans 7 yang mengangkat cerita atau kisah tentang kearifan lokal melalui karakter seorang yang disebut dengan si Gundul. Jejak Si Gundul ini dapat kamu lihat di televisi setiap hari Senin hingga Jumat pukul 15 sampai 16 WIB. Acara televisi yang sangat mendidik ini telah bertahan selama hampir 1,5 dekade menemani masyarakat Indonesia, mulai tayang pada tahun 2007 silam. Acara yang dipandu langsung oleh Heru, yakni sosok si Gundul, seorang pria kelahiran Metro, Lampung, tempatnya pada 8 Maret 1973. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Nurul. Nah, baik. Kemudian saya akan melanjutkan nih tentang topik yang kedua, yaitu tayangan di TV nasional yang tidak mendidik. Nah, apa saja sih? Oke, berdasarkan analisis saya, itu ada beberapa tayangan TV nasional yang tidak mendidik. Salah satunya yang pertama yaitu tayangan tentang obsesi, yang mana ditayangkan di Global TV. Nah, obsesi itu merupakan program gosip dunia hiburan yang mana sebagian dalam program tersebut mengandung kata-kata yang tidak pantas sehingga termasuk dalam tayangan yang tidak mendidik. Nah, bahkan mereka menemukan fakta dalam bahwa KPI itu menemukan siaran di program obsesi ini yang melanggar ketentuan tentang penghormatan terhadap norma kesopanan dan juga kesusilaan serta perlindungan anak-anak dan juga remaja. Nah, alhasil program obsesi yang sebelumnya sudah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 kali berlanjut dihentikan penayangannya. Nah, itu menurut saya adalah salah satu tayangan yang tidak mendidik. Kemudian selanjutnya adalah tayangan Putih Abu-Abu, yaitu film Putih Abu-Abu yang ditayangkan dulu di SCTV. Nah, itu merupakan sebuah sinetron tentang pergaulan bebas anak SMA. Isi sinetron ini sangat mengeksplorasi gadis remaja dikarenakan menggunakan rok mini di sekolah. Nah, mereka juga menemukan fakta bahwa sinetron tersebut secara tersirat mengajarkan budaya pacaran, kemudian adegan seks, bahkan terdapat adegan melawan orang tua. Nah, hal demikian menurut mereka memang tidak pantas ditiru dan merupakan tayangan yang tidak mendidik. Kemudian yang ketiga adalah tayangan Kilau DMD Ratu Casting yang ditayangkan di MNC TV. Nah, program acara Kilau DMD Ratu Casting ini merupakan ajang pencarian bakat menyanyi dangdut yang tayang di MNC TV. Nah, tayangan tersebut menampilkan peserta-peserta pencarian bakat. Tetapi pada suatu kondisi terdapat siaran melalui pernyataan dari host acara yang mengandung unsur pelecehan yaitu body shaming dan kekurang sopanan sehingga ditegur oleh KPI. Nah, menurut analisis di sini, hal demikian tidak bisa dibiarkan sebab menjadikan tayangan yang tidak mendidik, apalagi tayangan tersebut disaksikan oleh banyak orang. Maka disimpulkan bahwa tayangan tersebut memberikan dampak buruk bagi anak-anak yang menonton, sebab bisa jadi ia mencontoh ucapan atau perilaku yang terdapat di dalam tayangan tersebut. Kemudian ada lagi nih, yaitu tentang tayangan Tom and Jerry, yaitu tayangan kartun hiburan dan termasuk kartun favorit yang seringkali ditayangkan untuk anak-anak, yaitu di Global TV. Tetapi di sini ditemukan fakta bahwa cerita dari Tom and Jerry tersebut ternyata tidak pernah berkembang. Kemudian Tom and Jerry juga saat ini diketahui memiliki lelucon yang berarah ke pornografi dan hanya dimengerti oleh orang dewasa. Nah, salah satu episodenya terdapat adegan slapstick di mana di dalamnya itu bisa berbahaya kalau ditiru oleh anak-anak sehingga mereka mengkategorikan sehingga di sini dikategorikan tayangan tersebut sebagai tayangan yang tidak mendidik atau kurang mendidik jika ditayangkan di TV nasional. Kemudian yang terakhir itu ada tayangan tentang Detektif Conan yang ditayangkan di Net TV. Tayangan ini mempunyai satu karakter yang bernama Shinichi Kudo. Ia digambarkan memiliki hobi dalam memecahkan kasus-kasus misterius yang tidak bisa diselesaikan oleh polisi.
Nah, sesuai fakta yang ditemukan, ternyata kartun ini terlarang untuk anak-anak sebab ada beberapa kasus pembunuhan yang sadis yang berhasil dipecahkan oleh Shinichi sendiri. Sebab ia juga memerankan adegan yang menyelinap dan hal ini dapat menginspirasi anak-anak untuk menjadi pencuri dan bersikap buruk. Dalam hal tersebut, mereka menyimpulkan bahwa tayangan tersebut termasuk tayangan yang kurang mendidik, sebab secara tidak sadar anak-anak di bawah umur maupun tidak dapat terpengaruh dan melakukan tindakan yang sama. Nah, mungkin itu beberapa tayangan TV nasional yang tidak mendidik yang saya cari dan saya analisis. Nah, untuk tayangan TV nasional yang tidak mendidik selanjutnya, itu akan dilanjutkan oleh Siti Fatimah. Nah, kepada Siti Fatimah dipersilahkan. Apa aja sih tayangan di TV nasional yang tidak mendidik menurut Siti Fatimah? Dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih kepada Nurul Komariah sebelumnya. Tayangan di TV nasional yang tidak mendidik. Yang selanjutnya yaitu sinetron Ikatan Cinta, tayang di RCTI. Banyak sinetron yang menurut saya tidak mendidik, salah satunya yaitu sinetron Ikatan Cinta. Konten di dalamnya mengandung sensasi yang sering kali berlebihan dan intrik yang tidak realistis. Hal ini dapat menyebabkan penonton menjadi terlalu fokus pada konflik dramatis daripada memperoleh pesan moral yang kuat atau pemahaman yang mendalam tentang kehidupan sehari-hari. Selain itu, karakter-karakter dalam sinetron ini seringkali berperilaku tidak bermoral, yang bisa memberikan contoh yang buruk kepada anak-anak tentang norma-norma sosial yang benar. Dan beberapa scene juga mengandung konten dewasa seperti adegan kekerasan atau konflik antar karakter yang intens. Sinetron dirancang sebagai hiburan dan tidak dimaksud sebagai sumber edukatif. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk mengawasi dan memantau apa yang ditonton oleh anak-anak. Yang ketujuh, sinetron anak jalanan, tampil juga di RCTI. Nah, banyak masyarakat yang menilai serial televisi ini memiliki konten non-edukasi karena seringkali memuat konten kekerasan, tindak kriminal, dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial. Hal ini dapat menjadi contoh buruk bagi penonton muda dalam berperilaku dan menyelesaikan konflik. Selain itu, serial ini mungkin meromantisasi atau mengidealkan kehidupan jalanan, yang mungkin menarik minat pemirsa muda atau anak-anak pada gaya hidup yang penuh pertualangan dan berbahaya. Yang kedelapan, yaitu Rumpi No Secret, tampil di Trans TV. Jadi Rumpi No Secret ini seringkali menampilkan konten yang penuh dengan sensasi, gosip, dan kontroversial, yang mungkin tidak memberikan nilai edukatif yang signifikan, dan dapat membentuk persepsi yang salah tentang selebriti atau orang lain yang menjadi subjek gosip. Hal ini bisa mengarah pada penilaian yang buruk atau stereotip yang tidak sehat. Yang kesembilan, yaitu Tonight Show, tayang di Net TV. Komedi Tonight Show adalah tayangan yang dirancang untuk menghibur dengan cara komedi stand up dan hiburan lainnya. Namun, seringkali tayangan ini memberikan humor yang bisa dianggap kasar, vulgar, dan kontroversial. Oleh karena itu, saya menganggap atau berpendapat bahwa tayangan seperti ini tidak mendidik bagi anak-anak muda atau anak-anak di bawah umur. Yang terakhir, yaitu yang ke-10, kartun Rabbit Invasion, tayang juga di ANTV. Rabbit Invention ini adalah kartun animasi yang mengikuti petualangan sekelompok kelinci yang lucu. Kartun ini menggunakan jenis humor yang dianggap kasar juga, vulgar juga, atau serta kartun ini juga mengandung adegan kekerasan dan konflik yang berlebihan yang dapat memberikan contoh yang buruk sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi anak-anak yang menonton. Kartun ini juga fokus pada hiburan semata, tanpa menyisipkan pesan moral atau nilai-nilai edukatif yang positif. Nah, sekian analisis dari saya kembalikan ke moderator. Nah, oke, selanjutnya tentang topik ketiga, yaitu tentang contoh tayangan channel YouTube dengan konten pendidikan. Nah, untuk penjelasan topik ketiga ini, saya mintakan kepada Nanda Saropi untuk menjelaskan apa sih tayangan channel YouTube dengan konten pendidikan itu. Dipersilakan kepada Nanda. Baik, sebelumnya terima kasih buat Nurul
Jadi menurut saya contoh tayangan channel YouTube dengan konten pendidikan itu ada 5. Yang pertama itu ada Neuron. Ini merupakan channel YouTube animasi yang membahas mengenai fakta-fakta kesehatan dalam hidup dan membongkar mitos-mitos yang ada. Dalam channel ini, kita bisa mengetahui pernyataan-pernyataan yang biasanya muncul dalam otak kita seperti apakah mandi di malam hari itu membuat rematik atau apakah MSG itu membuat bodoh. Lalu yang kedua itu ada channel Ruang Edukator. Ini merupakan channel yang berfokus pada guru atau seorang pendidik dan membahas seputar tutorial bagaimana cara mengajar yang baik dan benar dan mentransformasi kehidupan, juga mempersiapkan generasi pemimpin bangsa. Lalu yang ketiga itu ada 1%. Ini merupakan channel startup pendidikan yang membahas dan mengajarkan hal-hal penting dalam hidup yang tidak diajarkan oleh sekolah konvensional dengan tujuan utama membuat orang di Indonesia, bahkan dunia, untuk menjadi berdaya, seperti identity aware, active problem solver, dan growth mindset. Lalu yang keempat itu ada Kok Bisa. Channel Kok Bisa ini berisikan pembahasan edukasi mengenai jawaban dari rasa penasaran dan pertanyaan-pertanyaan juga pemikiran orang-orang. Channel ini menganggap segala ilmu pengetahuan dimulai dari pertanyaan. Itu sebabnya channel ini ingin terus menciptakan pengalaman belajar sains yang inovatif dengan menjawab pertanyaan sehari-hari melalui video animasi edukatif. Lalu yang terakhir menurut saya itu ada Tanya-Tanya.com. Channel ini merupakan tempat belajar online yang membahas mengenai video pembelajaran untuk siswa jenjang SMA dari berbagai kelas dan materi dengan pemberian penjelasan contoh, bahkan tes pembelajaran. Channel pembelajaran ini dapat dimanfaatkan bagi siswa SMA untuk memperkuat pemahaman mereka secara gratis di platform YouTube. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Saya kembalikan kepada Nurul. Oke, baik. Terima kasih Nanda Saropi atas pendapat dan analisisnya, yaitu tentang topik 3 tadi, tentang tayangan channel YouTube dengan konten pendidikan. Nah, selanjutnya kita beranjak ke topik keempat, yaitu contoh tayangan channel YouTube yang tidak mendidik nih. Nah, gimana sih contoh tayangan channel YouTube yang tidak mendidik itu? Oke, sekarang kita berikan kesempatan kepada M. Syaifullah untuk menyampaikannya. Kepada M. Syaifullah, dipersilahkan. Ya baiklah, di sini saya akan memberikan contoh tayangan channel YouTube yang tidak mendidik. Yang pertama, Distrik Anime. Kenapa saya bilang channel ini? Karena tempat yang memukau dan penuh imajinasi bagi penggemar setia anime, fiksi, dan novel. Di sini mereka mengajak Anda untuk memasuki dunia yang tak terbatas, di mana kisah-kisah yang menakjubkan karakter yang mengagumkan hidup. Mereka menggali-gali cerita di berbagai sudut pandang, membahas cerita yang mungkin terlewatkan, menjelaskan elemen-elemen yang membuat anime, fiksi, dan novel tersebut memikat. Ini adalah sumber inspirasi tak terbatas bagi mereka yang mencari petualangan dalam cerita-cerita luar biasa bersama-sama. Tapi yang di sini yang perlu digarisbawahi adalah tempat sini hanya karangan atau sebuah channel yang tanpa ujung tentang keilmuannya, dan itulah tadi termasuk channel yang tidak mendidik dan tidak baik karena banyak unsur-unsur kedewasaannya. Terus ada Sinetron Channel. Nah, Sinetron Channel ini bagi para penggemar sinetron yang paham pastinya nuansa cerita di balik layar. Di sini mereka menghadirkan sinopsis mendalam yang membongkar alur cerita yang kompleks, mengungkap karakter-karakter yang menarik, dan memberikan pandangan ke dalam dunia sinetron. Jadi hal-hal yang bahas pun di sini ada hal-hal yang fiktif yang tidak ada sangkut pautnya dengan hal-hal duniawi. Hasil sinetron ini terlalu dilebay-lebaykan atau terlalu dilebih-lebihkan. Jadi tidak disarankan untuk ditonton karena itu tidak mendidik, hanya sebagai hiburan semata. Terus ada channel Tekotok. Nah, kenapa channel Tekotok sini? Karena di sini adalah animasi 2D yang menggunakan cara unik dan penuh dengan kebebasan fantasi di dalam aksen bicaranya. Alhasil banyak umpatan-umpatan kotor yang keluar dari channel Tekotok yang tidak cocok sekali ditonton untuk anak-anak usia dini. Alhasil ini akan menjadi edukasi yang tidak baik bagi penontonnya. Tapi kalau sekedar hanya hiburan dan ingin menjadikan suatu hal yang fun-fun saja, maka itu diperbolehkan saja. Tapi jangan ajak orang-orang di sekitar Anda, karena
banyak umpat-umpatan yang tidak baik. Terus ada channel Aircolin. Channel ini menggunakan kata-kata kasar, menceritakan hidupnya yang tidak tahu manfaatnya apa, memiliki argumen yang tidak jelas asal munculnya beberapa argumen kuat tentang mengapa mereka mungkin kurang pantas untuk ditonton, terus menggunakan kata-kata yang masih bisa dikatakan kata-kata yang terlalu tinggi dan masih dikatakan kata-kata yang tidak formal. Alhasil channel ini tidak patut untuk ditonton dan disuguhkan untuk anak-anak. Hanya untuk penggemar-penggemarnya saja dan hanya untuk orang-orang tertentu. Terus ada channel prank channel. Nah, channel ini kenapa tidak mendidik, karena di sini channel tersebut membahas tentang kejahilan, menjahil orang lain, mencelakai orang lain dengan unsur skenario untuk hiburan semata. Hasil ini akan mencederai rasa orang-orang di sekitar yang pembuat channelnya, dan kesengsaraan orang lain tadi kita tertawakan atau kita jadikan sebuah hiburan, di mana itu adalah kekurang pantasan dari channel ini dan tidak disarankan untuk ditonton karena banyak perilaku-perilaku yang tidak senonoh yang dilakukan hanya untuk membuat kita terhibur. Jadi catatannya adalah utamakan selalu kejujuran, etika baik, dan penghormatan terhadap orang lain, serta menghindari konten yang merusak atau merugikan kita sendiri atau orang lain. Ya, sekian. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Nurul. Oke, baik Syaifullah. Terima kasih banyak. Nah, itu tadi contoh tayangan channel YouTube yang tidak mendidik nih, teman-teman. Nah, kemudian kita beranjak ke kesimpulan. Apa aja sih tayangan-tayangan di TV nasional yang tidak mendidik? Tadi sudah disampaikan. Kemudian tayangan di TV nasional yang tidak mendidik. Kemudian tayangan channel YouTube dengan konten pendidikan. Dan juga contoh tayangan channel YouTube yang tidak mendidik. Nah, kemudian mungkin di sini saya akan membacakan lagi ya, akan mengulang apa saja sih konten-konten atau film-film di tayangan nasional maupun di YouTube channel yang mendidik dan juga tidak mendidik. Yang pertama itu tayangan di TV nasional yang mendidik. Tadi ada beberapa. Yang pertama itu ada tayangan si Unyil, kemudian si Bocah Petualang, kemudian si Otan, On the Spot, dan juga Jejak si Gundul. Kemudian tayangan di TV nasional yang tidak mendidik, di sini ada tayangan Obsesi, kemudian sinetron Putih Abu-Abu, Kilau DMD Ratu Casting, kemudian Tom and Jerry, Detektif Conan, sinetron Ikatan Cinta, sinetron Anak Jalanan, Rumpi No Secret, kemudian Tonight Show, dan juga kartun Rabbit Invasion. Nah, kemudian contoh tayangan channel YouTube dengan konten pendidikan. Nah, di sini juga ada beberapa tadi yang disebutkan dan juga dipaparkan. Yang pertama ada Neuron, kemudian ada Ruang Edukator, kemudian ada 1%, kemudian ada channel Kok Bisa, dengan juga tanya-tanya.com. Kemudian yang terakhir, tadi yang telah dipaparkan juga, yaitu contoh tayangan channel YouTube yang tidak mendidik. Nah, di sini yang pertama ada Distrik Anime, kemudian ada Sinetron Channel, kemudian ada channel Tekotok, kemudian ada juga channel Eriko Lim, dan yang terakhir ada channel Prank Channel. Nah, mungkin itu beberapa yang dapat kami sampaikan. Nah, mungkin di sini ada beberapa kesimpulan yang telah kami diskusikan, yaitu kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa apakah suatu tayangan atau konten dianggap positif atau negatif itu sangat tergantung pada sudut pandang dan pemahaman individu penonton. Nah, ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti nilai-nilai, kemudian latar belakang budaya, pendidikan, dan juga pengalaman pribadi penonton. Sebagai contoh, apa yang dianggap positif oleh satu orang mungkin dianggap negatif oleh orang lain. Jadi beberapa orang mungkin menilai tayangan dengan pesan moral atau inspiratif sebagai positif, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai klise atau terlalu didaktif. Nah, di sisi lain, tayangan yang mengandung konten negatif atau kekerasan dapat dianggap negatif oleh sebagian besar penonton, tetapi ada juga mereka yang mungkin menikmati konten tersebut dengan konteks hiburan atau fantasi. Nah, mungkin itu saja kesimpulan dan pemaparan materi yang telah kami jelaskan. Salah khilafnya mohon dimaafkan, mungkin itu saja dari kami.
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.